Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini saya akan membagikan terkait dengan informasi tahapan seleksi atau mekanisme seleksi serta soal-soal yang akan dihadapi oleh para pelamar P3K tenaga guru. Informasi selengkapnya silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyebutkan bahwa pemerintah daerah pada tahun ini membuka formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebanyak 296.000 orang. Dari jumlah itu sebanyak 50.000 formasi diperuntukkan bagi pelamar prioritas 1. P1 merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2022 yang lalu dan telah memenuhi nilai ambang batas. Menurut Dirjen Tenaga Kependidikan bahwa seleksi guru pada 2022 masih menyisakan 62.000 lebih guru pelamar P1 yang belum memperoleh formasi. Dengan segala upaya yang telah dilakukan, guru pelamar P1 sisa seleksi tahun 2022 itu bisa diakomodir pada seleksi guru P3K 2023. Jadi dari hasil perhitungan ternyata ada 12.000 pelamar P1 yang tidak bisa terakomodir pada seleksi guru P3K 2023 ini. Jadi masih tersisa 12.000 rekan-rekan pelamar P1 yang tidak bisa terakomodir. Itu alasannya adalah oleh karena memang daerah yang atau tempat instansi masing-masing ada beberapa yang memang tidak membutuhkan guru tapi tidak membuka formasi seleksi guru P3K di tahun ini. Lalu ternyata ada juga daerah yang kelebihan pasukan guru. Ada daerah yang mengalami oversupply dan tidak membuka formasi, jadi pihaknya sudah menata dengan berbagai kebijakan sekarang. Tentu yang dilakukan ternyata masih belum terakomodir. Nah rekan-rekan, ada perbedaan dari tahapan tes termasuk dengan materi tes yang akan dihadapi oleh para pelamar guru honorer ini yang hendak mengikuti seleksi P3K jabatan fungsional guru. Itu yang pertama memang kewajiban untuk membuat akun baru di SSJSN. Oleh karena memang seleksi P3K tahun ini dilaksanakan secara bersama-sama dengan semua kementerian yang membuka formasi P3K. Jika tahun-tahun sebelumnya pendaftaran untuk fungsional guru itu menggunakan portal P3K Guru Kemdikbud.go.id, tetapi tahun ini berbeda, semua pendaftaran melalui satu pintu. Jadi guru prioritas 1, P2, P3 maupun P4 harus membuat akun baru. Pembuatan akun ini juga tujuannya untuk mendapatkan update jumlah guru honorer yang masih ada, karena di dalam perjalanannya tentu ada guru honorer yang resign, meninggal dunia atau pindah kerja. Perbedaan lainnya adalah meski harus membuat akun baru, guru PG yang merupakan P1 itu tidak akan dites kembali. Jadi memang untuk honorer P1 itu tidak akan dites meskipun wajib membuat akun baru di SSJSN. Jadi para pelamar P1 ini tinggal menunggu penempatan saja. Jadi rekan-rekan honorer harus rajin login ke akun di SSJSN, oleh karena di akun itu akan diumumkan formasi atau lokasi penempatan, termasuk sekitar 3.000 P1 yang penempatannya sempat dibatalkan. Jadi semua wajib membuat akun, karena keistimewaannya adalah meskipun wajib membuat akun akan tetapi tidak akan ikut serta di dalam tes kembali. Nunu juga menjelaskan bahwa tahun ini guru P2 dan P3 itu dites menggunakan sistem situational judgment test atau SJT. Hal ini yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun lalu P2 dan P3 hanya dites observasi, sedangkan di tahun ini P2 dan P3 itu juga menggunakan tes CAT-BKN. Namun tesnya bukan pengetahuan tetapi pada SJT, yakni situational judgment test, yang lebih membahas pada proses pembelajarannya. Jadi ini yang membedakan. Ternyata untuk P2 dan P3 itu menggunakan sistem situational judgment test, di mana materi tesnya bukan pada pengetahuan tetapi pada SJT yang lebih membahas pada proses pembelajaran. Lalu bagaimana dengan guru P4?
guru P4 ini merupakan pelamar umum, yakni pelamar guru honorer yang memiliki masa kerja di bawah dari 3 tahun, kemudian pelamar guru swasta yang terdaftar di Dapodik, serta pelamar yang memiliki sertifikat pendidik. Untuk P4 itu tetap menggunakan CAT dengan materi tes, yakni kompetensi teknis, kompetensi manajerial, sosiokultural, dan tes wawancara. Jadi untuk P4 dia menggunakan passing grade ya, dengan materi soalnya kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, ada rekan-rekan honorer yang memiliki sertifikat pendidik tentu akan diberikan afirmasi atau bonus nilai kompetensi teknis sebanyak 100%. Ini bagi rekan-rekan yang bagi rekan-rekan P4 yang memiliki sertifikat pendidik secara otomatis akan mendapatkan bonus tambahan nilai sebanyak 100%. Namun juga membeberkan bahwa sejumlah perbedaan yang perlu dicermati oleh rekan-rekan guru honorer yang hendak melamar P3K tahun ini. Salah satunya adalah tidak ada lagi masa sanggah setelah guru yang bersangkutan menerima hasil seleksi. Jadi setelah ujian langsung pengumuman, tidak ada lagi masa sanggah hasil ujian. Masa sanggah hanya dilakukan pada saat seleksi administrasi dan itu dilakukan hanya sekali. Lalu juga memastikan bahwa para tenaga honorer guru dengan status P2 atau honorer K2 serta P3 atau guru honorer negeri masa pengabdian minimal 3 tahun dan P4 lulusan PPG dan guru honorer negeri maupun swasta yang masa pengabdiannya di bawah 3 tahun dan tercatat di Dapodik, semuanya memiliki peluang yang sama untuk diterima menjadi P3K. Jadi rekan-rekan yang perlu rekan-rekan lakukan saat ini adalah mempersiapkan belajar secara baik terkait dengan materi tes ya yang akan rekan-rekan hadapi pada saat tes CAT nantinya. Jadi untuk P2 dan P3 itu menggunakan sistem situational judgment test dengan materi pada kasus-kasus yang membahas proses pembelajaran. Sedangkan untuk P4 itu merupakan menggunakan CAT dengan materi tes berupa kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan tes wawancara. Nah rekan-rekan, demikian perbedaan dan mekanisme tes guru P1, P2, P3, dan P4 di dalam seleksi P3K tahun 2023 ini. Bagaimana tanggapan rekan-rekan? Silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di